Oke anak-anak, jadi setelah kalian bisa membedakan mana gerak dan mana perpindahan, maka sekarang saatnya kita untuk membedakan mana kelajuan, mana kecepatan. Nah, oke, kita bahas tugas kalian kemarin seperti ini ya, sudah Bu Ana salin di sini. Nah, ini adalah kelajuan, ini adalah kecepatan. Nah, kelajuan sama kecepatan, meskipun mereka berdua berbeda, tapi menurut GLBB, mereka sama-sama simbolnya adalah V. Ya, dan satuannya sama, yaitu meter per sekon. Keduanya sama-sama berkaitan dengan gerak. Ya, oke. Jadi, pertama untuk kelajuan dulu. Kelajuan itu yang pertama berkaitan dengan jarak tempuh. Nah, oke, jadi kelajuan itu berkaitan dengan jarak. Nah, kalau kecepatan berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perpindahan. Ya, berkaitan dengan perpindahan. Oke. Nah, untuk kecepatan rumusnya adalah V sama dengan delta S per T. Jadi delta S ini adalah untuk menunjukkan perbedaan jarak. Nah, untuk kelajuan apa rumusnya? Kelajuan rumusnya adalah V sama dengan S per T. Ya. S per T, jarak per waktu. Kelajuan alat ukurnya biasa pakai speedometer. Kemudian kalau kecepatan pakai apa? Bisa pakai GPS ya. Nah, bisa pakai GPS. Untuk contohnya apa? Macam-macam ya. Jadi contoh misalkan sepeda melaju dengan kelajuan berapa? Kecepatan juga gitu. Fajar naik sepeda dengan kecepatan berapa? Kalian tulis sendiri contohnya di sini ya. Nah, ini untuk nomor 1. Ada yang tanyakan? Untuk soal nomor 2 ini diberikan tabel seperti ini ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, diberi ini waktu dan jarak tempuh bersepeda. Ke 0 jaraknya 0, ke 1 jarak tempuh 2 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Kelajuan sepeda pada sekon kedua 4, 5 dan percepatan yang dialami oleh sepeda. Oke. Jadi kita bahas ya di sini ya. Nah, yang A adalah apa yang A? Yang A itu adalah kelajuan sepeda pada sekon kedua. Nah, pada sekon kedua berarti ini ya anak-anak ya. Nah, kita ketahui ada T-nya 2 sekon. Kemudian S-nya adalah 4 meter. Yang ditanya apa? Ya, yang ditanya ya taruh di situ aja nak. Bentar ya, mama lagi ngajar ya. Yang ditanya adalah berapa kelajuan. Nah, kita pakai rumus S per T. Nah, S per T kita masukkan S-nya ada 4 meter per 2 sekon. Nah, oke. Berapa 4 meter dibagi 2 sekon? Adalah 2, ya kan? 2 meter per sekon. Berarti kelajuannya adalah 2 meter per sekon. Ini untuk yang A. Nah, untuk yang B. Nah, yang B yang ditanyakan apa yang B? Kelajuan sepeda pada sekon keempat. Pada sekon keempat berarti 2, 3, 4. Ada di sini ya, ke sekon keempat. Sekon keempat berarti diketahui T-nya 4. T-nya 4 sekon. Kemudian jaraknya 8. Jaraknya adalah 8 sekon. Yang ditanya adalah V. Berapa V-nya? S per T. S-nya adalah 8. T-nya adalah 4. Berarti berapa? 2. 2 meter per sekon. Oke. Nah, yang C sekarang. Yang C adalah kelajuan sepeda pada sekon kelima. Pada sekon kelima ini berarti ya. Oke. Pada sekon kelima T-nya 5 sekon. S-nya ini ya. S-nya 10 meter. Jadi V-nya adalah S per T. Berapa? 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2 meter per sekon. Oke, sampai sini ditanyakan anak-anak. Paham ya?
Nah, kemudian yang terakhir yang ditanyakan apa? Percepatan. Yang D adalah yang ditanya percepatan. Kita bahas di sini ya. Apa itu percepatan? Percepatan itu simbolnya adalah A. Oke. Mungkin ada di rumus yang di baliknya buku ini. Oke, ada di halaman 8 ini. Oke, ini. Jadi percepatan itu rumusnya adalah delta V per delta V, delta T ya. Delta V per delta T. Apa maksudnya delta V? Delta V ini adalah perubahan kecepatan, perubahan kelajuan. Kemudian delta T ini apa? Delta T ini adalah perubahan waktu. Nah, yang ditanyakan apa? Percepatan yang dialami oleh sepeda. Percepatan yang dialami oleh sepeda mulai dari 0 ke detik ke 5. Berapa? Oke, delta V-nya. Kita cari delta V-nya yang detik pertama sampai detik terakhir. Dicari dulu, kemudian nanti dimasukkan ke sini, delta T-nya dimasukkan ke sini. Yes. Ada yang ditanyakan anak-anak? Bisa ya? Untuk yang terakhir, ini adalah yang D. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan yang dialami sepeda. Nah, percepatan ini rumusnya gini ya anak-anak. A sama dengan delta V per delta T. Ini ada di buku paketmu halaman 8. Jadi ini ya, A sama dengan delta V per delta T. Apa itu delta V? Delta V ini adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedangkan delta T adalah perubahan waktu, satuannya sekon. Delta V diambil dari kecepatan terakhir dikurangi kecepatan awal. Delta T juga gitu, waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, oke. Ini ya, kita kerjakan di sini. Jadi misalkan kita ambil adalah ini mungkin. Nah, jadi untuk delta V-nya adalah V2 min V1. Delta T-nya adalah T2 min T1. Berapa V2-nya? Nah, V2-nya kita taruh di sini tadi berapa? V2-nya. V2-nya berarti 4 dibagi 2 ya. Ada 2. Min 2 dibagi 2. 2 dibagi 1 ya. 2. Nah, T-nya, T2-nya. Oke, nih. T2-nya adalah 2 dikurangi T1-nya 1. 2 dikurangi 2 adalah 0. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 0 dikurangi 1 jadi 0. Nah, kenapa 0? Satunya meter per sekon kuadrat ya, Rek. Nah, 0 berarti kita dapat tarik kesimpulan di sini. Apa kesimpulannya? Tadi disuruh mencari kesimpulan, Rek ya. Ini. Kesimpulan apakah yang diperoleh dari gerak sepeda tersebut? Nah, oke. Kesimpulan apa? Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan apa? Terdapat perbedaan antara apa ini? Kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kelajuan ini berkaitan dengan jarak tempuh di sini ya, dengan jarak. Kemudian untuk kecepatan ini berkaitan dengan perpindahan. Nanti kamu tulis yang baik di buku tulismu ya. Kemudian apa? Kesimpulan terakhirnya kita ambil dari sini. Nah, A-nya sama dengan 0, berarti apa? Berarti sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan. Konstan dan tidak mengalami percepatan. Oke ya, dan tidak mengalami percepatan. Hanya sama dengan 0. Oke, soalnya udah selesai anak-anak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas?